Eh, Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai PMK 64 tahun 2022 yang kita ketahui ini merupakan bagian dari 14 aturan turunan Undang-Undang HPP yang diterbitkan pada bulan akhir Maret dan berlaku mulai April tahun 2022. PMK 64 ini mengatur tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Nah, kita akan membahas 8 outline, mulai dari latar belakang, objek, tarif, sampai dengan bagaimana pengkreditan pajak masukan dan ketentuan peralihannya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa PMK 64 ini merupakan perubahan atas PMK 89 tahun 2020 yang perlu diubah karena adanya perubahan tarif. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada pasal 7 Undang-Undang PPN, sebagaimana terakhir diubah pada Undang-Undang HPP, itu mengatur bahwa mulai dari 1 April 2022, tarif PPN itu menjadi 11%, dan selanjutnya pada 2025 itu berlaku 12%. Selanjutnya, dalam Undang-Undang HPP juga terdapat pengaturan pemungutan dan penyetoran PPN tentang besaran tertentu. Sebagaimana kita ketahui bahwa besaran tertentu ini diatur pada pasal 9A ayat 1 dengan penjelasan atas 3 kriteria, ya, yaitu dalam 1 tahun itu mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu, kemudian melakukan kegiatan usaha tertentu, dan melakukan penyerahan BKP dan atau JKP tertentu. Dan PMK 64 ini merupakan salah satu dari aturan peralihan dari pasal 6 dari aturan lanjutan dari pasal 16G huruf I dari Undang-Undang PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HPP. Selanjutnya, PMK 64 ini juga untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum serta menyederhanakan administrasi perpajakan. Nah, apa yang menjadi objek dari PMK 64 ini, yaitu objeknya adalah barang hasil pertanian tertentu atau BHPT sebagaimana tercantum pada lampiran PMK tersebut. Tarifnya adalah 1,1% yang berlaku mulai 1 April 2022 karena ini merupakan amanat dari pasal 7 Undang-Undang PPN sebagaimana terakhir diubah dalam Undang-Undang HPP, dan 1,2% yang berlaku mulai 1 Januari 2022. Nah, 1,1% itu dikalikan dengan harga jual atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu, ya. Dan ketentuan penggunaan besaran tertentu itu PKP dapat menggunakan besaran tertentu BHPT untuk memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang dengan menyampaikan pemberitahuan. Nah, jadi pemberitahuan ini harus disampaikan paling lambat pada saat batas waktu penyampaian SPT masa PPN masa pajak pertama dimulainya penggunaan besaran tertentu PPN yang terutang atas penyerahan BHPT. Nah, jadi pelaporan, pemberitahuan sebagaimana diamanatkan dalam PMK ini harus sesuai sebagaimana format yang ada dalam lampiran PMK 64 itu sendiri. Nah, ini adalah formatnya. Selanjutnya, ketentuan penggunaan besaran tertentu. Jadi PKP itu yang telah memilih menggunakan besaran tertentu dapat beralih untuk memungut PPN yang terutang dengan tarif sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang PPN. Dan PKP yang beralih untuk memungut PPN yang terutang dengan tarif pasal 7 tadi harus menyampaikan pemberitahuan, ya. Lalu PKP yang beralih tersebut itu tidak dapat lagi menggunakan
besaran tertentu untuk masa-masa dan tahun-tahun pajak berikutnya. Bagaimana format pemberitahuan peralihannya dapat dilihat dalam lampiran PMK 64 itu sendiri. Nah, saat pembuatan faktur pajaknya kapan? Nah, PKP wajib menerbitkan faktur pajak saat penyerahan barang hasil pertanian tertentu, ya. Jadi PKP yang memungut dan menyetorkan PPN terutang atas penyerahan BHP tertentu dengan besaran tertentu wajib menerbitkan faktur pajak, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana pengkreditan pajak masukannya? Karena kita ketahui bahwa penyerahan barang hasil pertanian tertentu ini merupakan perhitungan PPN dengan besaran tertentu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 9A Undang-Undang PPN tadi, besaran tertentu itu tidak dapat dikreditkan. Jadi PPN atas penyerahan PPN yang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu ini tentu tidak dapat dikreditkan, ya. Nah, ketentuan peralihannya, PKP yang menyerahkan BHP tertentu menggunakan nilai lain dianggap memilih menggunakan besaran tertentu, ya, dan dianggap telah menyampaikan pemberitahuan, lalu PKP dapat beralih, ya, untuk memungut PPN terutang dengan mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 7, dan peralihan tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 PMK ini. Selanjutnya, PMK 89 sebagaimana pengantar tadi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Lalu PMK 64 tahun 2022 ini berlaku mulai 1 April 2022. Nah, bagaimana contoh kasusnya? Contoh kasusnya begini. Pada bulan Mei, PT Hindogula Jaya melakukan penyerahan batang tebu sebanyak 70 ton ke perusahaan-perusahaan gula. Nah, apabila harga per tonnya adalah 6.500, maka berapa PPN atas penyerahan batang tebu tersebut? Sesuai dengan pasal 64, PKP yang melakukan kegiatan penyerahan barang hasil pertanian tertentu, itu dapat menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan PPN yang terutang. Dan tata cara perhitungannya adalah PPN BHPT-nya itu 1,1% dikali dengan harga jual. Nah, dengan demikian, maka yang menjadi DPP adalah 70 ton dikali dengan harga jualnya 6.500, maka 455 juta, dan PPN terutangnya 1,1% dari 455 juta, yaitu 5.005.000. Lalu misalnya contoh yang kedua, PT Cafeco merupakan perusahaan yang bergerak di industri pengolahan kopi, ya. Pada bulan Juni dilakukan penyerahan biji kopi 546 juta dan biji kopi Sangrai 450 juta. Maka berapa PPN yang terutang atas penyerahan tersebut? Maka sesuai dengan PMK 64 tahun 2022 dijelaskan bahwa biji kopi kering dan kopi Sangrai termasuk dalam rincian barang, ya, yang ada dalam lampiran PMK 64 ini. Maka PPN BHPT-nya adalah 1,1% dikalikan dengan harga jual. Dengan demikian, maka DPP-nya adalah biji kopi kering ditambah dengan kopi Sangrai itu nilainya adalah 996 juta dan PPN-nya adalah 1,1% dikalikan dengan DPP, maka didapatlah hasilnya ya sebagaimana yang ada pada layar. Nah, demikian pemaparan tentang PMK 64 ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.